kita akan melalui lorong yang menghubungkan halaman depan ini sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya, dan tentunya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak pagi tadi aku sudah terjun di kebun pemirsa. Aku melakukan penyiraman, pemupukan, dan ada beberapa tanaman yang aku ganti medianya pemirsa. Sebentar kita berada di halaman depan dan nanti akan menuju ke halaman belakang rumah atau di kebun belakang ya pemirsa ya. Kita akan melalui lorong yang menghubungkan halaman depan ini sampai di halaman belakang atau di belakang. Di kebun belakang nanti kita akan melihat ya pemirsa, karena anggrek aku itu semuanya berada di full sinar matahari, dan juga bila mana musim penghujan tentunya juga berada di full hujan ya pemirsa. Jadi berada di full sinar matahari dan juga full hujan ya, full rain dan full sun ya pemirsa ya. Nanti coba akan kita lihat bagaimana sampai saat ini perkembangan dan pertumbuhan dari anggrek-anggrek aku. Kita memasuki halaman belakang melalui halaman depan dan juga samping rumah ya pemirsa. Jadi memang memutar. Oke, sekarang kita akan ke sana, akan melihat anggrek-anggrek yang memang sudah saya biarkan di full rain dan full sun ya pemirsa. Kita lewat gang ini, lantas kita akan ke belakang pemirsa. Kita akan lewati kebun ini ya pemirsa. Kebun sayur yang saat ini sudah mulai tumbuh bagus pertumbuhannya, bahkan juga sudah mulai berbunga. Ada yang sudah mulai berbuah ya pemirsa ternyata. Kita sekarang sudah masuk ya pemirsa di kebun belakang rumah, dan coba kita lihat pemirsa ya anggrek-anggrek yang aku taruh di full sinar matahari dan full hujan ini seperti apa ya pemirsa. Karena di sini memang berada di kondisi yang sama sekali tidak ada keteduhan atau naungan ya pemirsa. Coba kita lihat satu persatu ya pemirsa. Ini ada anggrek ya. Ini sebetulnya anggrek jadulan ya pemirsa. Kurang tahu saya ini ID-nya apa. Sepertinya ini juga anggrek dendro ya pemirsa. Dan ini tetap aku tempel di kayu kering. Ini ya pemirsa, kayu aku tempelkan dan aku masukkan dalam pot. Dan ternyata batangnya ini juga besar bahkan tinggi ya pemirsa. Dan bunganya ini sangat panjang banget menurut saya.
di paparan matahari karena sudah adaptasi anggrek-anggrek aku ini. Jadi tambah subur dan batangnya itu justru lebih gendut-gendut ya pemirsa, yang apa namanya kita bandingkan dengan anggrek-anggrek yang aku tanam di pot. Jadi ini aku gunakan kayu kering untuk menempel ya, dan saya masukkan dalam pot yang cukup besar ya pemirsa ya. Nah, ini juga aku tempel di kayu ya pemirsa, tapi kayunya ini pendek sama dengan ketinggian potnya, dan bahkan aku tambahkan pecahan genteng ya pemirsa ya, dan tunasnya tuh pemirsa banyak banget, dan juga bunganya ini juga cukup lebat ya pemirsa. Dan anggrek-anggrek ini kemarin sore baru aku pindahkan dari samping rumah bagian timur ya, dekat kolam juga pemirsa, tapi kolamnya itu ada paranet yang aku lapis 2, dan ada tanaman-tanaman keras seperti rambutan, jeruk purut, sawo, blimbing wuluh, ada juga tanaman keras lainnya, sehingga anggrek-anggrek ini kurang pencahayaan sinar matahari, dan akhirnya aku boyong dan aku pindah di sini pemirsa. Kelihatannya di sini nyaman juga ya. Nah, itu tumbuh banyak sekali untuk tunas-tunas mudanya ya pemirsa, dan batangnya ini juga gendut-gendut pemirsa ya. Anggrek-anggrek ini memang jenis anggrek yang kuat berada di paparan matahari langsung. Apapun jenis anggreknya, kalau bunganya lebat dan juga rimbun daunnya, itu aku suka pemirsa. Saya tidak memandang ini koleksi atau bukan, yang terpenting anggrek. Ya, taunya aku ini anggrek pemirsa. Kalau sudah rimbun seperti ini pastinya senang. Dan karena di tempat ini memang aku fokuskan untuk anggrek ya pemirsa, dan anggrek aku ini hampir keseluruhan itu saya tempel di kayu kering. Nah pemirsa, seperti ini ya akarnya itu pada keluar bebas mencari sari-sari makanan di luar. Jadi akar ini jadi leluasa dan tidak tertutup oleh timbunan dari media ya, seperti ini ya. Jadi di luar ya pemirsa, dan aku suka banget, senang banget kalau anggrek-anggrek ini keluar akar-akar mudanya yang seperti ini, dan daunnya itu rimbun banget loh pemirsa ya. Awalnya saya memang agak meminimalis pengeluaran untuk beli arang, untuk beli apa pemirsa, itu pinus ya, cacan pinus atau juga dari pakis. Dan adanya di lingkungan aku ini adalah kayu-kayu kering yang bisa aku pilih, kayu-kayu yang keras ya, jenis yang tidak gampang gapuk gitu ya pemirsa, yang aku manfaatkan untuk media dari anggrek ini. Jadi ceritanya nggak usah beli gitu loh pemirsa ya. Tapi makin kesini aku itu justru gemes pemirsa dengan pertumbuhan anggrek aku yang makin hari itu akarnya merajalela seperti ini. Nah, ini adalah akar-akar baru ya pemirsa ya. Jadi seperti ini ya. Kita akan lihat lagi ya anggrek yang lainnya ya pemirsa. Dan hampir keseluruhan sih memang anggrek-anggrek aku ini akarnya sudah pada menjuntai seperti ini. Nah, seperti ini ya pemirsa ya. Ini anggrek bulan pemirsa. Anggrek bulan ini sebenarnya tidak bisa kena paparan sinar matahari langsung seperti ini pemirsa, tapi sudah aku latih dan sudah adaptasi, ternyata dia juga baik-baik saja pemirsa. Nah, seperti ini ya. Nah, ini seperti apa namanya, anggrek bulan mini ya. Ini anggrek bulan mini ya pemirsa. Dan ini juga baik-baik saja di sini. Di sini ada paranet satu lapis ya pemirsa ya.
ya cukup untuk mengurangi katakanlah 25% ya dari keseluruhan dari sinar matahari yang memancarkan cahayanya di siang hari ini. Dan ini masih banyak spike-nya ya pemirsa. Karena sudah beradaptasi, anggrek-anggrek ini enjoy saja ya berada di bawah sinar matahari ceritanya ya pemirsa ya. Nah pemirsa bisa lihat juga ya, akarnya seperti ini loh ya, dan daunnya rimbun seperti ini. Jadi anggrek-anggrek aku yang berada di timur rumah ini semua sudah aku pindahkan di sini pemirsa, tapi juga masih ada lagi sih sekitar ada 15 pot yang aku gantung di sana yang masih menunggu waktu dan kesempatan untuk memindahkan. Karena memindahkan di kayu-kayu ini kita juga harus perlu waktu ya pemirsa. Nah ini pemirsa, akar-akarnya pada tumbuh ya seperti ini, seperti tangan ya pemirsa ya, akarnya anggrek ya kayak begini nih pemirsa. Dan juga daunnya sangat rimbun sekali. Dan aku bandingin dengan anggrek-anggrek yang aku taruh di pot, itu jauh banget pemirsa. Pokoknya ini guspot, cepet banget pertumbuhannya dan juga cepet berbunga. Untuk pemupukan ini biasanya aku lakukan ya pemirsa 2 minggu sekali ya, sesuai dengan jadwal dan juga interval waktu kapan pupuk itu kita berikan. Nah pemirsa, ini ada dendrobium ya, dendron yang sangat cakep sekali. Ini sudah lama, hampir 2 bulan ya pemirsa, dan ini batangnya tinggi banget pemirsa. Nah seperti ini ya pemirsa ya, cakep banget. Ini juga sudah adaptasi berada di bawah sinar matahari langsung. Jadi tanaman kita itu akan sangat mahal artinya ya, harganya ya pemirsa ya, bila mana tanaman itu sudah bisa beradaptasi di tempatnya itu. Jadi kalau belum beradaptasi itu rasanya sedih ya, masih antara iya dan enggak, apa hidup apa enggak, atau bahkan bisa berkembang atau enggak, bahkan bertahan aja kira-kira masih ada keraguan gitu ya pemirsa ya. Dan ini juga anggrek bulan mini ya, anggrek bulan trotol ya pemirsa. Ini juga baik-baik saja aku taruh di sini. Apa karena di sini komunitas anggrek yang banyak itu ya pemirsa. Jadi antara satu dengan yang lainnya ini jadi seperti saudara. Ada-ada saja ya. Nah ini pemirsa mulai ada spike-nya di sini ya. Ini kalau nggak salah warnanya nantinya hijau pemirsa. Nah dan akarnya tuh nah banyak juga ya pemirsa. Dan ini bahkan sudah ada tunas barunya lagi. Ini juga jenis dendro ya pemirsa, yang batangnya sangat tinggi sekali. Biasanya untuk anggrek-anggrek yang berada di sinar matahari langsung, full sun dan full run itu memang tinggi-tinggi dan batangnya itu besar-besar pemirsa. Nah contohnya di sampingnya nih seperti ini loh pemirsa ya. Jadi panjang-panjang banget dan besar-besar. Nah itu bisa dilihat ya pemirsa ya, untuk tunas mudanya itu banyak banget pemirsa, gemes nggak tuh. Nah jadi seperti ini. Kita lihat anggrek bulan ini pemirsa ya, juga aku taruh di sini dan akarnya tuh mulai tumbuh juga ya pemirsa ya, akar-akar kecil yang sudah mulai tumbuh itu jadi membuat kita itu seneng ya pemirsa ya. Nah seperti ini ya pemirsa ya, mulai tumbuh itu ya akar-akarnya ya pemirsa ya. Dan ini termasuk anggrek koleksi ya pemirsa, tapi dia juga tidak masalah karena sudah ada plastik. Nah ini si merah yang sangat tinggi menjulang ya pemirsa, daunnya lucu pemirsa. Ini ada
gradasi warna merah ya. Jadi apa ya, apa anggrek variegata tapi warnanya merah bukan putih. Jadi anggrek yang kita taruh di sultan furen itu memang rimbun-rimbun banget dan batangnya tinggi-tinggi banget ya guys. Kalau berada di pot kayaknya ini tidak sampai ya setinggi ini ya mirsa. Dan juga kalau batangnya tidak besar, tidak gede, bunganya itu tidak serimbun ini. Nah, kita lihat lagi ini akarnya ya mirsa. Dan akarnya itu gemes mirsa saya itu karena lucu. Nah, seperti ini juga, ini anggrek skundum ya mirsa, yang batangnya sangat menjulur, sangat panjang banget. Ini sebentar lagi berbunga dan bunganya itu cakep loh mirsa. Nih mirsa, akar-akarnya itu ya, akarnya juga gendut-gendut ya mirsa ya. Dan ini sudah mulai spike ya pemirsa. Tuh pemirsa akarnya. Oke. Bisa kita lihat lagi ya pemirsa, akarnya penuh. Dan ini juga sudah banyak tumbuh untuk tunasnya ya pemirsa. Ini loh pemirsa tunasnya. Nah, sampai menjulang dan besar-besar sekali pemirsa. Di ujung sana itu pemirsa akarnya seperti ini. Dan batangnya sangat besar-besar seperti ini. Nah, jadi kalau kita bandingkan anggrek-anggrek yang berada di pot dan anggrek-anggrek yang aku tempel di batang kayu dan kita taruh langsung di full sinar matahari, nampaknya pertumbuhannya lebih bagus ya pemirsa ya. Jadi secara keseluruhan anggrekku ini memang hampir semuanya aku taruh di kayu kering. Aku tempel di media kayu kering. Bisa dilihat ya pemirsa, di sini juga banyak banget yang aku tempel di ini kayu batangan. Aku tempel di kayu batangan. Ini akarnya juga banyak banget ya pemirsa. Nah, seperti ini. Jadi satu batang anggrek itu bisa ada beberapa jenis anggrek pemirsa. Jadi ada yang vanda, ada yang dendron, ada yang anggrek bulan. Jadi nanti bila mana akan berbunga semuanya. Ini sangat cakep banget ya pemirsa. Dan untuk media kayunya nih hampir tertutup semua oleh akarnya ya pemirsa ya. Nah, seperti ini ya pemirsa, akarnya banyak banget. Jadi inilah ya kepuasan dari kita untuk belajar metode dari budidaya anggrek. Kalau anggrek-anggreknya itu bisa berakar dan banyak tunasnya, itu merupakan kepuasan tersendiri, merupakan sesuatu banget gitulah pemirsa ya. Bener-bener bisa meningkatkan imun kita gitu ya. Nah, jadi kita akan betah berlama-lama pemirsa. Walaupun ini hari sudah siang, sinar matahari sudah panas, jadi enggak apa-apa, justru kita jadi sehat gitu ya, bisa berjemur ya pemirsa. Nah, ini pemirsa ya,
seperti ini. Dari hari ke hari tunasnya semakin besar dan juga akarnya ini semakin merambat banyak ya pemirsa ya, seperti ini. Tunas-tunas muda bermunculan, ini akan menambah senang dan akan terobsesi ya untuk terus mengembangkan tanaman dengan metode ini. Dan juga kita tidak akan takut gitu ya pemirsa, menaruh anggrek kita berada di sinar matahari langsung, karena sinar matahari langsung ternyata ini memberikan dampak yang bagus untuk tanaman anggrek kita. Yang terpenting kita akan tahu untuk penyiraman ya, akan kebutuhan air dan kelembapan dari anggrek ini terjaga, sehingga anggrek ini walaupun berada di sinar matahari tetap saja kelihatan sehat dan subur, bahkan akarnya ini terus progres dan daun mudanya terus bermunculan seperti ini. Nah, ini pemirsa sudah keluar spike-nya ya, ini ya. Sudah keluar spike-nya pemirsa, lihat ya, ini spike-nya ya. Oke, dan juga akarnya itu banyak banget ya pemirsa. Dan yang berada di dalam pagar ini juga anggrek-anggrek batangan yang sama yang seperti di pagar ini. Tentunya kondisinya sama ya, insya Allah seperti itu ya pemirsa. Dari kejauhan tampak seperti ini ya pemirsa, anggrek-anggrek yang berada di sinar matahari ini. Nah pemirsa, parenetnya tuh sangat tipis mas, hanya satu lapis ya pemirsa. Jadi ini sekitar 25% aja ya mengurangi dari full sinar matahari. Jadi terbilang anggrek-anggrek aku ini berada di bawah sinar matahari langsung. Bila mana hujan tiba juga berada di curah hujan yang cukup deras ya pemirsa. Insya Allah nanti tidak apa-apa ya. Nanti kalau sudah ada waktu untuk anggrek-anggrek aku pemirsa yang berada di samping rumah, timur rumah, akan aku pindahin di sini semua dan aku letakkan di bagian sana pemirsa. Di tembok ya, di sebelah barat itu masih ada, dan nanti akan aku tambahkan batakan-batakan kayu yang lebih tinggi, lebih besar, dan semua akan aku tempel di situ. Kita nanti akan cari kayunya, kayu-kayu yang lebih tinggi dan lebih besar ya pemirsa ya. Nah, bagaimana misalkan teman-teman akan mengembangkan dari jenis anggrek yang sudah adaptasi di sinar matahari? Ini nanti ada tunas seperti ini ya pemirsa ya. Nah, ini nanti kita akan potong, akan pindahkan di pot ya. Dan nanti selanjutnya terserah teman-teman apakah nanti pakai media arang atau pakis atau jajan pinus, tidak apa-apa. Jadi ini nanti justru akan sudah beradaptasi di bawah sinar matahari. Jadi anggrek-anggrek ini memang sudah tahan banting ya pemirsa ya, tidak cengeng dan juga tidak manja-manja ya. Jadi nanti ini kita kembangkan, kita berbanyak, kita taruh di pot gitu ya pemirsa, atau ditempel di kayu bolehlah. Tapi kalau teman-teman menginginkan di pot juga bisa. Dan anggrek ini sudah tahan banting. Ini kayunya udah kering pemirsa, tapi masih mau tumbuh tunas mudanya. Dan inilah dari tunas-tunas ini bisa kita kembangkan. Nah, di bagian sana itu juga sama pemirsa ya tentunya.
kita akan lewat saja ya, kita lewat, kita lihat aja. Ini pemirsa juga sudah mulai spike, keluar spike-nya ya, berada di batang kayu ini. Jadi seperti ini yang menjulang tinggi ini ya pemirsa. Nah seperti ini juga sudah spike, ini juga sudah spike ya pemirsa. Jadi ini sudah aku biarkan aja pemirsa, udah nggak aku pindah-pindahin lagi. Masa iya mindai anggrek terus sebegitu banyaknya. Jadi dia tetap bertahan. Nah ini pemirsa, ini juga di kayu ya. Ini sudah keluar tunasnya. Ini pemirsa kecil. Ini juga ada tunas lagi ya. Ini sudah tinggi tunasnya di sebelahnya itu ya. Jadi seperti ini, dan ini tunas-tunas ini nantinya bisa kita kembangkan ya pemirsa. Nah ini kita potong di sini, dan akarnya ini nanti akan kita tanam ya, seperti itu. Nah ini pemirsa juga sudah keluar spike ya, seperti ini. Dan ini ya pemirsa ya, batangnya segede-gede ini ya pemirsa. Nah ini loh pemirsa. Jadi kalau di pot kayaknya, apalagi kalau potnya kecil ya pemirsa, nggak muat ya pemirsa ya, seperti ini. Nah, ini sangat rimbun sekali ya, pemirsa. Di sini. Di sini juga aku bantu dengan adanya tanaman kadaka ini biar agak teduh ya, pemirsa. Dan di sela-sela dari tanaman kadaka ini juga ada anggrek-anggrek yang aku taruh di pot, tapi itu juga saya tempel loh pemirsa. Saya tempel di kayu, tapi kayunya ini setinggi dari potnya ini. Jadi kesimpulannya, anggrek yang berada di full sun dan full rain itu ternyata lebih gendut-gendut ya pemirsa, lebih progres. Dan juga perkembangannya itu sangat pesat, bunganya rimbun, dan pengakarannya itu juga sangat cepat seperti ini ya pemirsa. Nah ini bisa kita potong dan bisa kita perbanyak, kita tanam di pot yang baru. Oke pemirsa, saya kira jalan-jalan kita cukup sekian ya. Dan dari tema hari ini ternyata fakta membuktikan bahwasanya anggrek-anggrek itu yang sudah adaptasi di full rain dan full sun ini justru lebih rimbun-rimbun dan bunganya lebat. Tentunya demikian karena ada bukti nyata, dan akarnya ini banyak banget sehingga ini akan mempercepat perbanyakan dari anggrek-anggrek. Oke teman-teman, sampai sekian dulu jumpa kita, dan akan jumpa lagi di esok hari di pagi-pagi di kebun kita. Terima kasih pemirsa, sampai ketemu, dan jangan lupa ya untuk selalu dukung channel aku dengan cara like and share, komen dan subscribe. Juga jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih pemirsa, salam sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.